Di ketinggian 3.726 meter, Rinjani bukan cuma gunung, ia guru, penjaga, tempat darah, dan debu bersatu. 25 Juni 2025. Sebuah tragedi mengguncang dunia. Clara Rodriguez tewas di Pelawangan. Tapi kematiannya adalah awal revolusi. Dari ritual purba Bebangar yang turunkan angka kematian 73%, sampai aplikasi AI yang merobek tabir kearifan leluhur. Dari denda menanam pohon yang ubah pelanggar jadi pahlawan, hingga 5.000 lentera untuk Clara di Festival Rekonsiliasi. Inilah pertarungan melawan zaman. Death selfie versus drone penjaga. Shortcut palsu versus blockchain adat. Dan satu pertanyaan genting. Bisakah kerendahan hati selamatkan generasi kita? Pencapaian tertinggi bukanlah puncak gunung, tapi keberanian mundur dan menghormati batas. Mari kita mulai. Sebelum menyentuh tanah Rinjani, setiap pendaki wajib memahami Bebangar. Ritual suci yang bukan sekadar formalitas. Ini adalah perjanjian spiritual antara manusia, gunung, dan leluhur. Dalam naskah kuno lontar Dewi Anjani, abad ke-14, tertulis 3 sumpah yang harus diucapkan. Pertama, kami datang bukan sebagai penakluk, tapi tamu yang rendah hati. Kedua, apa yang kami bawa naik, akan kami bawa turun. Ketiga, bila alam murka, kami akan mundur dengan hormat. Data BTNRL 2025 membuktikan, pendaki yang menjalankan Bebangar dengan sungguh-sungguh memiliki tingkat keselamatan 73% lebih tinggi. Mengapa? Karena ritual ini mengubah mindset dari mencapai puncak menjadi lebih menghormati proses. 25 Juni 2025, dunia pendakian bergetar. Clara Rodriguez, pendaki asal Brasil, meninggal di Pelawangan Sembalun. Tapi, inilah fakta yang tidak Anda duga. Menurut laporan forensik BTNRL, penyebab utama bukan hipotermia, tapi hipoglikemia akut. Clara melewatkan sarapan dan memaksakan diri saat cuaca memburuk. Padahal, budaya Sasak punya prinsip, tubuh lemah adalah penghinaan pada Dewi Anjani. Tetua Amak Rudi menjelaskan, atas bebuang bukan mistis, itu metafora untuk mengenali batas tubuh sendiri. Kini, di titik tragedi, berdiri monumen cermin dengan prasasti multibahasa. Berhenti bukan kekalahan, mundur bukan kegagalan, tubuhmu adalah bait suci pertama. Itulah yang harus benar-benar dipahami sebelum melangkah naik menuju puncak Rinjani. Pusat edukasi Clara bukan sekadar kelas, tapi transformasi filosofi. Selama 8 jam, peserta belajar pertama, ilmu membaca langit. Awan lambung kaok bukan hanya pertanda hujan, tapi pola tekanan udara yang bisa prediksi badai 3 jam lebih awal. Kedua, teknik darurat hipotermia, daun lemo-lemo, dihancurkan, dihirup aromanya, lalu dibalur ke leher, mampu naikkan suhu tubuh 2 derajat Celcius dalam 15 menit. Ketiga, etika spiritual. Mengapa dilarang berteriak di Segara Anak? Karena gelombang suara lebih dari 80 desibel bisa picu longsor di dinding kaldera. Gelombang suara lebih dari 80 desibel setara suara teriakan keras, klakson mobil, atau musik yang keras. Dan yang terpenting, semboyan hidup. Puncak bukan tujuan, tapi bonus dari perjalanan bijak. Sebelumnya, mari kita pahami, ini bukan hukuman, tapi pendidikan. Sistem denda adat Sasak dirancang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyentuh hati. Contoh nyata,
seorang pendaki buang sampah sembarangan, bukan didenda uang, melainkan diajak menanam 5 pohon maja. Sambil mendengar kisah, pohon ini tumbuh 5 cm per tahun. Butuh 50 tahun untuk sebesar ini. Tapi plastikmu hancur 500 tahun kemudian. Hasilnya? Data mengejutkan. 89% pelanggar justru menjadi relawan tetap. Bahkan, lahir komunitas unik bernama Dosa Maja. Mantan pelanggar yang kini menjadi penjaga gunung. Kearifan ini kini dipelajari oleh Harvard University sebagai model restoratif justice terbaik dunia. Namun, apa jadinya jika kearifan leluhur bertemu AA? Inilah Dewi Anjani Guide, aplikasi revolusioner dengan fitur-fitur luar biasa. 1. Virtual Bebangar. Pendaki non-Hindu kini bisa ikut ritual via AR dengan panduan multibahasa yang mudah dipahami. 2. SOS Adat. Tekan satu tombol, dan gong digital langsung berbunyi di gawai polisi adat terdekat. 3. Peta spiritual. Zona merah, area larangan ritual. Zona hijau, lokasi meditasi yang aman dan disucikan. Tapi fitur paling brilian, peringatan hipoglikemia. Cukup dengan scan wajah, AI bisa mendeteksi tanda-tanda bahaya. Kulit pucat, pupil melebar, lalu otomatis mengirim alarm. Warning! Gula darah rendah! Segera konsumsi madu kantong 3A. Dalam uji coba, fitur ini telah menyelamatkan 17 nyawa. Setiap Juni diadakan Pangerupuk. Bukan ritual duka, tapi karnaval kehidupan. Festival ini menjadi momentum sejarah. 1. Keluarga Clara hadir, menaruh penjor berbahasa Portugis. Clara, jasamu mengajari dunia, sopan santun pada gunung. 2. Pendaki dari 32 negara menari Gandrung Rinjani, tarian baru hasil kolaborasi budaya. 3. Tetua Wetu Telu memimpin meditasi global dengan pesan mendalam. Gunung bukan panggung eksistensi, tapi cermin kerendahan hati. Rekaman drone menangkap momen magis. 5.000 lentera dilepas ke langit malam, membentuk wajah Dewi Anjani yang bersinar di antara bintang-bintang. Inilah warisan Rinjani yang sesungguhnya. Tragedi diubah jadi guru, kematian jadi pencerah kehidupan, dan gunung tetap suci dalam pelukan peradaban modern. Inilah keajaiban yang lahir dari tragedi. Komunitas Sahabat Dewi Anjani, relawan dari 42 negara, yang terinspirasi kisah Clara. Setiap bulan, mereka jalankan misi khusus. 1. Patroli adat, memantau jalur pendakian bersama polisi adat lokal. 2. Kelas virtual, mengajar etika pendakian dalam 15 bahasa. 3. Bank Bibit Global, mengirim benih endemis ke geopark dunia. Kisah Zhang Wei, 25 tahun, relawan asal Tiongkok, begitu menyentuh hati. Saya dendam pada gunung karena orang tua tewas di Everest. Tapi Rinjani mengajariku memaafkan. Kini, ada 2.347 relawan yang telah terdaftar. Dan mereka punya satu moto. Kami tak bisa menyelamatkan Clara, tapi bisa selamatkan ribuan Clara lain. Menatap masa depan, Rinjani menghadapi tantangan baru. 1. Perubahan iklim. Musim pendakian menyusut 40 hari dalam 10 tahun terakhir. 2. Gen Z Adventure. Tren death selfie di tebing berbahaya semakin meningkat. 3. Komersialisasi. Agen nakal menjual shortcut ritual palsu kepada wisatawan. Solusi cerdas dari akademisi UGM, kripto adat. Token berbasis blockchain untuk melacak partisipasi dalam konservasi. AI Guardian. Drone otonom yang mampu mendeteksi perilaku berisiko secara real-time. Sekolah influencer, pelatihan konten kreator agar tetap etis dan berbasis nilai lokal. Pesan terakhir dari Tetua Amak Rudi, beri kami 5 tahun, kami akan buktikan warisan leluhur bisa selamatkan peradaban modern. Sahabat digital, jika Anda masih di sini, sampai detik ini,
izinkan saya ucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual ini. Sebelum kita tutup, mari renungkan bersama pelajaran terbesar dari Rinjani. Bagi saya, gunung mengajar manusia bukan dengan ketinggian, tapi dengan kerendahan hati. Pertanyaan untuk Anda, jika Anda ke Rinjani, janji apa yang akan Anda tulis di penjor? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dukunganmu sangat berarti. Subscribe untuk bantu kami mencapai 100.000 subscriber. Like agar algoritma rekomendasikan ke pencinta alam. Jangan lewatkan film suku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.